Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Hanya kau Yesus, oh, oh. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala
teguhkan, kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku.
Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam pembinaan online di rumah saja bersama dengan GKI Gloria Bandung. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan pembinaan kita mengenai perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Dan kali ini kita akan mengangkat satu topik, perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Kita membaca Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat 14. Mari bersama kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai pembinaan tentang perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Terlebih dahulu kita melihat latar belakang konteks perumpamaan ini. Kita akan melihat mengapa perumpamaan ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada pendengarnya. Kita lihat di ayat 9 dikatakan, "Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini." Jadi latar belakang perumpamaan ini, saudara, yaitu diawali dengan sebuah pernyataan kepada mereka-mereka orang-orang yang membangun keyakinan atas dirinya sendiri. Membangun keyakinan, kepercayaan atas dirinya sendiri bahwa mereka itu adalah orang benar dan menganggap orang lain itu salah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena melihat orang-orang yang menganggap diri mereka benar dan mereka yakin pada diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang benar, maka Yesus memberikan perumpamaan ini kepada mereka, para pendengar. Nah, saudara, isi dari perumpamaan ini dikisahkan ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Kalau terjemahan lain katakan ada dua orang yang naik ke bait Allah, artinya mereka pergi ke sana, yang mereka lakukan adalah untuk berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui sedikit kebiasaan tradisi orang Yahudi di dalam mereka berdoa di bait Allah. Saudara, ada satu kebiasaan orang-orang Yahudi memiliki jam doa ketika mereka ke bait Allah. Orang-orang Yahudi memiliki kebiasaan dalam sehari itu ada waktu doa mereka di bait Allah. Biasanya mereka lakukan pada pagi hari pukul 9 pagi. Dan juga kebiasaan lain mereka berdoa di bait Allah, yaitu dilakukan pada siang hari,
yaitu sekitar pukul 3 sore. Nah, kebiasaan-kebiasaan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan mereka pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Nah, ada kemungkinan saudara dalam kisah perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai, mereka sedang pergi berdoa bersama-sama di Bait Allah kurang lebih pada siang hari, yaitu sekitar pukul 3. Nah, saudara-saudara, dikatakan ada 2 orang yang pergi ke Bait Allah. Nama mereka tidak disebutkan, tetapi identitas dan status mereka disebutkan. Yang pertama adalah orang Farisi, dan yang kedua adalah pemungut cukai. Nah, saudara, biasanya di dalam Alkitab, ketika berbicara tentang orang Farisi, ini merupakan satu figur gambaran mengenai perwakilan dari orang-orang yang beragama. Orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang taat dan rajin membaca kitab suci, diwakili oleh orang-orang Farisi ini. Lalu yang kedua, saudara, ada digambarkan orang pemungut cukai. Nah, biasanya di dalam Alkitab, pemungut cukai itu adalah figur atau gambaran kelompok-kelompok orang yang dianggap berdosa, kelompok-kelompok orang yang disisihkan, yang dianggap sebagai sampah masyarakat, dan mereka adalah orang-orang yang dianggap tidak layak untuk datang menghampiri Allah. Nah, saudara-saudara, 2 figur yaitu orang Farisi dan pemungut cukai dalam perumpamaan ini akan kita lihat. Saudara, yang pertama kita akan terfokus kepada orang Farisi yang tertulis dalam pasal 18 ayat 11 dan 12. Saudara, dalam keterangan orang Farisi itu dikatakan dia mengikuti satu kebiasaan doa. Dikatakan orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Saudara kasih dalam Tuhan, kita jangan sibuk atau mempersalahkan ataupun kita ribut dengan sikap berdoa. Orang Farisi ini dikatakan berdoa dengan sikap berdiri. Saudara, orang-orang Yahudi umumnya memiliki berbagai macam variasi dalam sikap berdoa. Ada yang berdoa secara berlutut, ada yang berdoa berdiri, ada yang berdoa sambil menengadahkan tangannya ke atas seperti ini. Itu adalah variasi ataupun jenis-jenis ataupun sikap mereka berdoa. Sehingga tidak perlu dipersoalkan, saudara. Jadi persoalan orang Farisi ini bukan karena dia berdoa berdiri, tetapi kita akan melihat di mana letak persoalan daripada orang Farisi ini. Nah, saudara, kita lihat isi doanya. Dikatakan di situ, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Dia katakan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Nah, saudara kasih dalam Tuhan, orang Farisi ini ketika berdoa yang menjadi persoalan adalah sekali lagi bukan sikap berdiri dia, tapi yang menjadi persoalan adalah isi doa dia. Saudara, dia katakan, "Aku mengucap syukur kepada Allah karena dia tidak seperti semua orang." Maksudnya adalah dia adalah orang yang mengikuti aturan Taurat, dia mengikuti aturan agama yang dia percaya. Dia mengakui bahwa dirinya jauh lebih baik, dirinya jauh lebih benar, jauh lebih bagus, keagamaannya, perilakunya jauh lebih baik daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, saudara, di sini dicatat ada setidaknya 2 fakta, yaitu di mana orang Farisi membenarkan dirinya di atas dasar ini. Yang pertama, orang Farisi itu merasa bahwa dirinya benar di dalam karakter atau perbuatannya. Orang Farisi ini begitu bangga kepada dirinya terhadap karakter dan perbuatannya. Dia menganggap dirinya bukan orang jahat, karena dia itu bukan perampok, sehingga dia menganggap dirinya lebih baik. Kemudian dia juga bukan orang yang tidak benar,
atau orang yang berbuat kejahatan. Dia tidak pernah berzina, dia bukan orang lalim, bahkan dia menganggap dirinya jauh lebih baik daripada pemungut cukai yang ada di samping dia. Itu dasar dia menganggap diri jauh lebih baik, lebih bagus, dan lebih benar dari orang lain, yaitu atas dasar karakter dan perbuatannya. Kemudian juga kita melihat bahwa orang Farisi ini merasa dirinya benar, merasa dirinya baik, lebih baik dari orang lain, atas dasar hidup keagamaannya yang dia anggap luar biasa. Hidup keagamaannya yang dia anggap bahwa dia itu jauh lebih baik dari orang-orang lain. Dikatakan di ayat ke-12, dia berpuasa 2 kali seminggu, saudara. Saudara, orang-orang Yahudi dalam masa zaman Tuhan Yesus ada satu tradisi, yaitu khususnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka itu berpuasa seminggu 2 kali, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tahukah kita sebetulnya di dalam Alkitab itu tidak ada perintah berdoa ataupun berpuasa seminggu 2 kali. Tidak ada aturan firman Tuhan yang mengatakan mereka berpuasa harus hari Senin atau Kamis. Memang dalam Alkitab Perjanjian Lama ada diperintahkan umat Tuhan untuk berdoa, khususnya pada hari Yom Kippur, di mana mereka merendahkan diri mereka, merendahkan seluruh umat, berdoa di hadapan Tuhan, meninggikan Tuhan dan merendahkan diri mereka. Namun orang-orang Farisi, saudara, menambah aturan-aturan keagamaan di hari-hari kemudian, di mana ada satu peraturan dan mereka mengembangkan bahwa mereka harus berpuasa seminggu 2 kali, yaitu jatuh pada hari Senin dan Kamis. Jadi dia merasa bangga kalau dia bisa berpuasa seminggu 2 kali. Kemudian dia bangga, saudara, atas dasar kehidupan agama yang luar biasa. Dia memberikan persepuluhan dari penghasilannya. Bahkan dalam informasi Injil Lukas pasal 11 ayat 42, dia memberikan seluruh hasil kehidupan dia, sayur-sayuran, selasi, inggu, dan jenis sayur-sayurnya, dia persembahkan 10%. Saudara, dia merasa bangga dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku ini orang baik, karakterku, perbuatanku baik, agamaku, kehidupan agamaku, aku itu orang saleh, aku orang baik, Tuhan. Aku bersyukur kepada-Mu. Saudara, apakah benar dia melakukan semua itu? Apakah benar dia berpuasa seminggu 2 kali? Apakah benar dia memberikan persepuluhan? Apakah benar dia tidak berzina? Apakah benar dia tidak merampok? Kita berasumsi, saudara, bahwa semua itu dia lakukan dengan tepat. Kita berasumsi bahwa orang Farisi ini betul, secara karakter perbuatannya, dia adalah orang baik. Dia tidak berzina, dia bukan orang lalim, dia bukan perampok. Benar, bagus. Secara kehidupan agama kita berasumsi agamanya luar biasa. Dia menjalankan keagamannya baik sekali. Dia memberikan persepuluhan dan dia berpuasa. Untuk semua itu kita perlu angkat jempol dan baik sekali. Namun saudara, kalau kita melihat lebih teliti, di mana masalah orang Farisi? Saudara, coba kita perhatikan isi doanya. Isi doanya itu adalah ungkapan dari hatinya yang paling dalam. Coba kita perhatikan. Ketika orang Farisi ini berdoa, saudara, dia katakan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu." Saudara, isi doa yang singkat ini, di situ tertulis mengatakan, aku, dan aku itu sebanyak 4 kali. Dia katakan aku 4 kali, sedangkan menyebut nama Tuhan mungkin sekali 2 kali saja nama Tuhan disebut.
Kita juga lihat, saudara, di situ tidak ada pengakuan dosa di dalam doanya. Ia merasa sudah melaksanakan seluruh perintah Tuhan. Dia merasa sudah benar di hadapan Tuhan. Sehingga dia tidak perlu lagi di dalam doanya ada pengakuan dosa. Dan juga, saudara, coba perhatikan. Dia berdoa atas kebanggaan dirinya sendiri. Dia katakan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu." Kenapa dia bersyukur? Dia bersyukur bukan karena apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupannya. Dia bersyukur bukan karena dia melihat dan mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Tetapi orang Farisi ini bersyukur kepada Tuhan bukan karena apa yang Tuhan perbuat dalam hidupku, tetapi apa yang sudah aku perbuat kepada Tuhan. Aku bersyukur, aku ini orang baik Tuhan. You harus tahu dong. Tuhan, aku bersyukur. Hidup keagamaanku ini baik loh Tuhan. Aku berpuasa untuk Engkau. Aku memberikan persembahan untuk Engkau. Jadi Tuhan, aku bersyukur bukan karena apa yang Tuhan perbuat atas diriku. Aku bersyukur karena apa yang aku perbuat untuk Tuhan. Banyak loh Tuhan aku perbuat buat Engkau. Nah, aku bersyukur untuk itu. Saudara kasih dalam Tuhan, isi doa orang Farisi ini yang menjadi pusat adalah dirinya sendiri. Di dalam doanya, isi doanya yang keluar dari hatinya, pusat doanya bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada dirinya sendiri. Bahkan seakan-akan saya katakan, di dalam doanya ini, saya tidak perlu Allah. Di dalam doa saya tidak memerlukan Tuhan, tapi Tuhanlah yang memerlukan saya. Saudara, di sinilah letak persoalan daripada orang Farisi, yaitu ketika dia berdoa yang keluar dari isi hatinya, itu adalah ungkapan meninggikan diri, ungkapan kesombongan rohani, ungkapan menganggap bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, bahkan diriku lebih baik dari Tuhan. Dan aku tidak membutuhkan Tuhan. Saudara, untuk itulah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Kemudian yang kedua, saudara, kita berfokus sedikit kepada pemungut cukai. Saudara, berbeda dengan orang Farisi. Dikatakan di ayat ke-13 bahwa pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh dari lingkungan orang-orang yang berdoa, karena ia merasa tidak layak. Dia tidak merasa tidak layak aku berdiri berdoa di lingkungan orang-orang percaya. Aku ini gak layak di lingkungan umat Tuhan, sehingga dia berdiri jauh-jauh. Saudara, apa dosa daripada pemungut cukai ini? Saudara, kita ketahui bahwa pemungut cukai ini adalah orang yang mengambil pajak dari rakyat. Tidak sedikit pemungut cukai kadang-kadang berbuat curang. Dia mengambil pajak melebihi ketentuan yang ada. Bahkan dalam tanda kutip, mungkin pemungut cukai ini melakukan korupsi, di mana hasil pajak yang dia terima, dia ambil sedikit demi sedikit, dia tumpuk. Saudara, karena sibuknya sebagai pemungut cukai dan yang bekerja kepada pemerintah Romawi, ada kemungkinan karena resiko pekerjaannya ini, ia telah mengabaikan dan seringkali mengabaikan ibadah di bait Allah. Dia merasa tidak dekat dengan Tuhan. Dia merasa tidak ada waktu untuk membaca kitab suci. Karena kesibukan dan risiko pekerjaan inilah yang ada kalanya membuat dia jauh dari Tuhan. Saudara, itulah yang menjadi beban psikologis daripada pemungut cukai ini. Sehingga dia berdiri jauh-jauh dan dia katakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Saudara, coba perhatikan di sini. Pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, dia merasa tidak layak di lingkungan umat Tuhan. Bukan hanya dia berdiri jauh-jauh,
Bahkan dia tidak berani menengadah, mengangkat wajah dan tangannya di hadapan Tuhan. Karena dia merasa, Tuhan, aku gak layak di hadapan-Mu. Aku ini orang najis, aku ini orang berdosa, aku ini tidak layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jangankan di hadapan-Mu, di hadapan manusia, orang-orang percaya yang beragama baik itu, aku gak layak. Sehingga dari isi hati yang terdalam, dia memohon, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Bukan saja dia berdiri jauh-jauh, bukan saja dia tidak berani menengadah menghadapkan wajahnya kepada Allah, bahkan dikatakan ia memukul dirinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan memukul dirinya ini sebetulnya terjemahan yang lebih tepat adalah memukul dada. Saudara, memukul dada ini adalah satu lambang atau simbol penyesalan, kedukaan yang dalam. Biasanya dilakukan oleh masyarakat Yahudi ketika ada famili, keluarga, teman, orang yang mereka kasihi ketika meninggal dunia. Maka orang-orang Yahudi mengekspresikan duka mereka, menunjukkan kesedihan mereka yang dalam dengan cara memukul dada. Mereka menangis, menundukkan kepala mereka, tidak berani mengangkat, mereka tunduk, mereka bersedih sambil memukul-mukul dada mereka. Dan biasanya tradisi ini, saudara, dilakukan oleh kaum wanita. Wanita Yahudi yang biasanya melakukan. Kaum pria itu jarang melakukan pemukulan dada. Biasanya ibu-ibu atau kaum wanita ketika ditinggalkan orang yang mereka kasih atau anggota keluarga mereka, mereka menangis, menjerit, lambang kesedihan dan duka mereka yang dalam. Tetapi yang luar biasanya, saudara, di dalam Injil Lukas pasal 18 mengenai orang pemungut cukai ini dikatakan bukan saja dia berdoanya jauh-jauh, tidak berani menengadah ke Allah, ke langit, bahkan dikatakan dia memukul dirinya di luar kebiasaan. Seorang pria pemungut cukai ini memukul dirinya, lambang duka dan kesedihannya, kerendahan hatinya, ketidaklayakannya di hadapan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu dia katakan, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kisah ini berakhir. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai ini berakhir di ayat 14. Tuhan Yesus memberikan kesimpulan. Nah, kita fokus kepada Tuhan Yesus. Saudara, ketika perumpamaan ini diberikan kepada para pendengar, apa penilaian para pendengar? Kemungkinan besar ketika ditanya di antara kalian yang mendengarkan perumpamaan ini, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai, menurut kalian kira-kira mana orang yang lebih baik? Mana orang yang lebih benar? Dan kemungkinan besar para pendengar pada waktu itu mengatakan, ya yang bagus itu, yang benar itu adalah orang Farisi ini. Karena orangnya baik, perilakunya baik, karakternya baik, agamanya juga baik. Ketika dia berdoa, doanya juga bagus, luar biasa, lancar, panjang lagi. Maka orang Farisi inilah yang dianggap orang yang benar. Sedangkan pemungut cukai ini, doanya pendek, doanya jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit, memukul diri, doanya pendek. Maka bisa dikatakan bahwa orang pemungut cukai ini bukan orang benar, ini orang yang nggak benar. Saudara, itu mungkin penilaian para pendengar pada waktu itu. Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin para pendengar akan kaget dan terkejut ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang dibenarkan yaitu adalah pemungut cukai, bukan orang Farisi. Dikatakan orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah.
dan orang lain itu tidak, yaitu orang Farisi tidak. Mengapa? Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, melalui perumpamaan ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus hendak mencelikkan mata para pendengarnya. Bahwa doa yang benar, bahwa doa yang diterima Allah bukan tergantung dari siapa yang berdoa. Doa yang benar dan diterima Allah itu bukan karena didoakan oleh pendeta, bukan didoakan oleh seorang penginjil, bukan didoakan oleh seorang penatua, bukan didoakan oleh orang-orang yang rajin ke gereja. Doa yang benar dan yang diterima oleh Allah bukan tergantung siapa yang mendoakan dan yang berdoa. Tetapi doa yang benar dan doa yang diterima oleh Allah itu adalah doa yang lahir dari sikap yang benar. Bagaimana sikap yang harus ditunjukkan oleh orang ketika dia berdoa? Doa yang keluar dari hati, yang merendahkan diri di hadapan Allah, bukan merasa diri lebih layak dari orang lain. Saudara, kesimpulan dari perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang disampaikan oleh Tuhan Yesus hendak menggambarkan bahwa sikap yang benar untuk datang kepada Allah bukan keyakinan pada diri sendiri, bukan keyakinan membenarkan diri sendiri ketika berdoa, tetapi adalah kerendahan hati, keyakinan akan rahmat dan anugerah Allah yang memungkinkan seseorang bisa datang kepada Allah. Dalam konteks kita adalah ketika kita bisa berdoa datang kepada Allah, itu bukan karena diriku jauh lebih baik dari orang lain. Jikalau aku boleh berdoa kepada Allah, itu semata-mata adalah rahmat, anugerah, dan belas kasihan Allah yang memungkinkan aku datang oleh karena Yesus Kristus, yang memungkinkan aku yang menjadi pengantarku untuk datang kepada Allah. Kerendahan hati, menyadari akan rahmat anugerah Tuhan, bukan karena kebanggaan diri sendiri. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, perumpamaan ini diberikan dan mengingatkan orang-orang yang merasa dirinya benar, yang bangga, yang membangun kebanggaan atas dirinya sendiri jauh lebih baik dari orang lain. Saudara, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Apa aplikasi perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai buat saudara? Saudara bisa memikirkan, apa yang bisa aku terapkan dalam kehidupanku dari perumpamaan ini? Salah satunya, saudara, harus kita sadari, spirit atau sikap orang Farisi dan sikap pemungut cukai itu masih tetap ada di dalam gereja Tuhan hari ini. Sikap dan prinsip gaya orang Farisi dan pemungut cukai itu masih berlaku dan masih terjadi di lingkungan orang-orang percaya, di lingkungan gereja hari ini. Yang bisa kita terapkan dari perumpamaan ini banyak sekali. Di antaranya adalah kita diingatkan bahwa kita harus memiliki sikap kerendahan hati yang orisinil. Kerendahan hati yang bukan dibuat-buat. Kerendahan hati yang benar-benar lahir dari kesadaran bahwa aku boleh datang, aku boleh berdoa kepada Allah, itu semata-mata adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Bukan kerendahan hati yang palsu, bukan kerendahan hati yang dibuat-buat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita selama ini? Ketika kita datang dalam doa kepada Allah, ketika kita datang beribadah kepada Allah, ketika kita melayani Tuhan, adakah itu lahir dari kesadaran bahwa itu adalah anugerah Allah?
Adakah kita datang kepada Allah? Adakah kita melayani Allah dengan kerenan hati yang orisinil, bukan dibuat-buat? Kerenan hati yang tulus, bukan yang palsu. Atau sebaliknya, saudara, kita merasa pongah, kita merasa sombong. Ketika kita boleh datang kepada Allah, kita merasa diri bangga lebih baik dari orang lain. Ketika kita boleh melayani Tuhan, kita merasa diri hebat, lebih hebat dari orang lain. Tidak. Biarlah kita memiliki ketulusan hati datang kepada Tuhan dengan kerenan hati yang orisinal. Bahwa semua adalah anugerah Allah di dalam Yesus buat kita. Tuhan memberkati setiap kita, saudara. Biarlah pembinaan kali ini boleh menguatkan iman kita. Pembinaan kali ini juga membuka kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya mengharapkan kita boleh tetap setia belajar firman Tuhan di dalam pembinaan online di rumah saja bersama GKI Gloria Bandung pada minggu yang akan datang. Kita tetap setia, stay at home, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Shalom.